Korea Utara dan Iran keduanya kerap disebut sebagai negara sponsor terorisme oleh Amerika CS. Belakangan, kedua negara itu menjadi berita utama seiring menguatnya hubungan bilateral di tengah eskalasi konflik Timur Tengah maupun Asia Timur. Saat ini, satu kata mendominasi wacana di kalangan militer dan politik Iran dan Korea Utara, yaitu nuklir. Dalam eskalasi militer yang signifikan, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengumumkan pengerahan 250 peluncur rudal balistik taktis baru di sepanjang perbatasan dengan Korea Selatan. Informasi ini dilaporkan oleh Kantor Berita Pusat Korea atau KCNA milik pemerintah Korea Utara. Peluncur ini diyakini sebagai kendaraan peluncur erektor pengangkut atau TEL untuk rudal balistik jarak pendek atau SRBM Hwasong-11D. Kim sebelumnya mengklaim rudal ini dapat dilengkapi dengan hulu ledak nuklir. Setiap TEL dapat membawa 4 rudal yang berpotensi menempatkan hingga 1.000 rudal berkemampuan nuklir di depan pintu Korea Selatan. Kim memperingatkan bahwa ini hanyalah tahap pertama dari rencananya untuk membangun pasukan rudal garis depan dan berjanji untuk menunjukkan kepada seluruh dunia. Langkah ini secara signifikan meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut dan menimbulkan kekhawatiran tentang potensi konflik di semenanjung Korea. Nuklir Iran. Di bagian barat Asia, perkembangan terkini menunjukkan Iran mungkin lebih dekat dengan kemampuan senjata nuklir daripada yang diperkirakan sebelumnya. Pada tanggal 11 Mei, anggota parlemen Iran Ahmad Bahshayes Ardestani mengklaim bahwa Iran telah mencapai kemampuan senjata nuklir, meskipun hal ini belum dikonfirmasi secara resmi. Ardestani menyatakan, menurut pendapat saya, Iran telah memperoleh senjata nuklir, tetapi kami tidak mengumumkannya. Seraya menambahkan bahwa kebijakan Iran adalah memiliki bom nuklir sambil mempertahankan sikap publik yang selaras dengan JCPOA. Demikian dilaporkan kantor berita yang berbasis di Iran Reuters 24. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken membujikan alarm pada 19 Juli dengan menyatakan bahwa waktu peluncuran nuklir periode yang dibutuhkan untuk menghasilkan material tingkat senjata yang cukup untuk senjata nuklir mungkin sekarang hanya 1 hingga 2 minggu. Direktur Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA, Rafael Grossi, melaporkan bahwa Iran memiliki cukup uranium untuk memproduksi beberapa bom nuklir. Pemerintah Biden secara pribadi telah memperingatkan Iran tentang aktivitas penelitian dan pengembangannya yang berpotensi mengarah pada produksi senjata nuklir, sebagaimana dilaporkan oleh Axios. Intelijen Amerika Serikat dan Israel mengungkapkan keterlibatan ilmuwan Iran dalam pemodelan komputer dan penelitian metalurgi yang relevan dengan pengembangan senjata nuklir. Senator Amerika Serikat Lindsey Graham mengutip laporan Direktur Intelijen Nasional baru-baru ini menyatakan bahwa Iran tampaknya berada di ambang menjadi negara bersenjata nuklir. Perkembangan ini telah meningkatkan kekhawatiran internasional tentang program nuklir Iran dan dampak potensialnya terhadap keamanan regional dan global. Kemitraan strategis Iran dan Korea Utara. Dalam tulisannya, jurnalis spesialis konflik pertahanan dan dirgantara Subangi Palve mengatakan Iran dan Korea Utara, keduanya merupakan musuh negara-negara barat, telah mengembangkan kemitraan strategis selama beberapa dekade. Aliansi ini bertujuan untuk melawan sanksi yang dipimpin Amerika Serikat dan upaya penahanan infiltrasi militer. Kolaborasi ini dimulai sejak Perang Iran dan Irak, yaitu tahun 1980 sampai 1988, ketika Korea Utara memasok Iran dengan senjata konvensional yang menentang kebijakan Barat. Dukungan awal ini berkembang menjadi kemitraan yang kuat pada tahun 1990-an dengan fokus pada pengembangan rudal balistik canggih. Kemitraan ini telah menghasilkan transfer teknologi militer yang signifikan. Pada tahun 2006, Korps Garda Revolusi Islam Iran mengonfirmasi perolehan rudal Scud B dan Scud C dari Korea Utara selama Perang Iran dan Irak. Laporan Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat tahun 2019 mengungkapkan bahwa rudal balistik Shahab 3 Iran didasarkan pada desain rodong Korea Utara.
Laporan terbaru juga menunjukkan bahwa rudal balistik jarak menengah Emad Iran yang digunakan dalam serangan terhadap Israel pada bulan April 2024 diyakini berasal dari Shahab-3 yang mulai digunakan Iran pada tahun 2003. Ia menyebut Korea Utara telah memperkuat aliansi mereka dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian sebagai respon terhadap tekanan Amerika Serikat dan peristiwa global seperti invasi Rusia ke Ukraina. Aliansi ini berupaya menantang dominasi Amerika Serikat dan Barat dalam keamanan, politik, dan ekonomi global. Iran dilaporkan mendukung aksi militer Rusia di Ukraina dengan pesawat nirawak bersenjata, kemungkinan sejumlah rudal balistik, dan persenjataan lainnya. Korea Utara dituduh memasok amunisi untuk konflik tersebut. Korea Utara baru saja mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Iran untuk menghadiri perundingan dengan Iran. Yoon Jung-ho menjadi Menteri Hubungan Ekonomi Eksternal Korea Utara yang mewakili Pyongyang dalam pertemuan itu. Beberapa pihak berspekulasi kedatangan perwakilan Korea Utara ke Iran kali ini merupakan salah satu bentuk upaya Presiden Korea Utara Kim Jong-un untuk keluar dari isolasi diplomatik dan bergabung dalam barisan persatuan melawan Amerika Serikat. Lalu, bagaimana awal mula kedekatan hubungan Korea Utara dengan Iran? Hubungan Korea Utara dan Iran berakar dari Revolusi Iran tahun 1979. Saat itu, Iran baru saja beralih pemimpin dari Shah yang cenderung pro-Amerika Serikat ke Khomeini yang lebih religius. Saat Khomeini berkuasa, Korea Utara dan Iran sebenarnya sudah menjalin hubungan diplomatik. Namun, hubungannya tidak terlalu intens karena pada satu sisi Iran takut berhubungan terlalu dekat dengan Korea Utara akan meminimalisir kemungkinannya untuk menjalin kerjasama dengan Korea Selatan. Di sisi lain, Korea Utara juga berhati-hati karena saat itu masih ingin mempertahankan Irak sebagai mitra dagang, bahkan ketika perang pecah antara Irak dan Iran tahun 1980. Pada 1982, hubungan Korea Utara dengan Irak hancur setelah Saddam Hussein menghina Korea Utara dengan mengirim perwakilan tidak resmi ke pertemuan rahasia di Pyongyang. Sebagai balasan, Korea Utara beralih ke Iran dan memasok Iran dengan rudal dan artileri untuk melawan militer Iran. Tahun 1991, Korea Utara lebih dekat lagi dengan Iran. Kemudian, pada 1987, Iran membalas bantuan Korea Utara dalam teknologi rudal dan program nuklir serta memperkuat hubungan energinya dengan Korea Utara. Lalu pada 1990-an, Korea Utara dan Iran kembali memperkuat kerjasamanya melalui pertukaran teknologi militer. Kerjasama Korea Utara dengan Iran semakin intensif setelah Korea Utara berhasil meluncurkan uji coba bom nuklir pada 2006. Beberapa tahun setelahnya, Korea Utara mengirim ilmuwan dan delegasi ke fasilitas nuklir Iran untuk membantu pengembangan senjata. Begitupun sebaliknya, ilmuwan Iran juga dikirim untuk menyaksikan uji coba nuklir Korea Utara. Potensi bantuan Korea Utara pada Iran menguat seusai dua negara ini menjalin hubungan bilateral di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah. Barat pun dibuat cemas Teheran akan dipersenjatai rudal antar benua bahkan nuklir oleh Korea Utara. Dikutip dari Tribun News, dalam investigasi jurnalis spesial konflik Shubhangi Palve mengatakan bahwa Iran dan Korea Utara telah mengembangkan kemitraan selama beberapa dekade. Kolaborasi ini dimulai sejak Perang Iran-Irak pada tahun 1980 hingga 1988 ketika Korea Utara memasok Iran dengan senjata konvensional yang menentang kebijakan Barat. Pada tahun 2006, Korps Garda Revolusi Islam Iran mengkonfirmasi perolehan rudal Scud B dan Scud C dari Korea Utara selama Perang Iran-Irak. Intelijen Amerika Serikat pada tahun 2019 lalu juga mengungkap bagaimana rudal balistik Shahab-3 Iran adalah desain rodong Korea Utara.
Terbaru, rudal balistik Emad Iran yang dipakai menyerang Israel pada April 2024 juga berasal dari Shahab-3. Korea Utara baru-baru ini memperbarui hubungan diplomatik dengan Iran setelah jeda selama 5 tahun. Dari tanggal 24 hingga 25 April, Yoon Jong-ho, Menteri Hubungan Ekonomi Eksternal Korea Utara, memimpin delegasi ke Iran setelah kunjungannya baru-baru ini ke Rusia. Meskipun secara resmi difokuskan pada kerjasama ekonomi, langkah ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang potensi diskusi militer. Pada Desember lalu, IDF juga menemukan senjata Korea Utara di Gaza yang menguatkan bahwa Hamas juga memakai senjata Korea Utara. Intelijen Amerika Serikat telah lama menyatakan bahwa Iran mungkin sedang mengembangkan kemampuan rudal jarak jauh. Namun Teheran sejauh ini telah membatasi jangkauan rudalnya hingga 2.000 km yang mencakup wilayah tersebut tetapi tidak secara langsung mengancam Eropa Barat. Saat ini, kekhawatiran utama bagi Amerika Serikat adalah kemungkinan Iran akan berupaya memperoleh ICBM Hwasong-15 milik Korea Utara. Kemungkinan Iran memperoleh teknologi ICBM Korea Utara berpotensi menjadi bagian dari strategi untuk menekan Israel dari berbagai sisi.